Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Kreduliza dengan NIM 2011110004 kelas A1 20. Di sini saya akan melakukan presentasi untuk memenuhi tugas akhir saya dengan beberapa materi yang pernah dikasih dan juga saya dapatkan pada semester 3. Berikut penjelasannya. Baiklah, materi pertama yang kita pelajari yaitu statistik parametrik dan non-parametrik. Statistik parametrik ialah teknik statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis dengan melibatkan parameter populasi, contohnya yaitu uji T, uji Z, regresi, analisis jalur, dan korelasi. Uji non-parametrik adalah sebuah metode statistik untuk menguji data yang distribusinya tidak normal dan kelompok data yang memiliki skala nominal dan ordinal. Selanjutnya, standar varian dan standar deviasi. Varian dan deviasi digunakan untuk mengetahui bagaimana cara penyebaran data yang terdiri dari rata-rata, median, modus. Contohnya sebagai berikut. Seperti yang kita lihat di sini, varian adalah ukuran dari seberapa jauh penyebaran data dari nilai rata-rata, sedangkan standar deviasi adalah akar dari nilai varian. Berikut standar varian dan deviasi data berkelompok. Standar deviasi dan varian adalah rumus yang biasa digunakan dalam ilmu statistika untuk mengetahui nilai persebaran data berkelompok melalui rata-ratanya. Standar deviasi berkaitan dengan data berkelompok. Data berkelompok merupakan data yang berisi suatu rentang interval atau kelas. Berikut contohnya. Di sini terdapat data berkelompok sebanyak 22 data sampel terdiri dari kelas, interval, panjang kelas, dan frekuensi. Dan rumus varian sendiri yaitu simpangan Bako sama dengan sigma F dikali X dikurang X per kuadrat dibagi N dikurang 1. Baiklah, sekarang kita masuk ke uji normalitas data. Uji normalitas adalah sebuah ujian dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak. Rumusnya yaitu X2 sama dengan sigma OI dikurang EI dibagi dengan EI. Kemudian menentukan satu hasil transformasi Z yang dikonfirmasikan dengan tabel distribusi normal atau tabel Z, 2 derajat bebas, 3 nilai tabel, dan 4 menggambarkan daerah penolakan. Sebagai berikut contohnya. Pada tabel terdapat Z peta skala, Z daftar, frekuensi teoritis, dan frekuensi pengamatan, kemudian dimasukkan ke dalam rumus X2 sama dengan sigma OI dikurang EI dibagi EI. Kemudian ditentukan kurva penerimaan dan penolakan dengan taraf nyata 5% dan 1%. Selanjutnya, homogenitas. Pengujian homogenitas adalah pengujian mengenai sama tidaknya variansi dua buah distribusi atau lebih. Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah data dalam variabel X dan Y bersifat homogen atau tidak. Sebagai kriteria pengujian, jika nilai signifikan lebih dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa varian dari 2 atau lebih kelompok data adalah sama. Contohnya sebagai berikut. Di sini terdapat 2 buah kolom yaitu X1 dan X2, kemudian kita kuadratkan, kemudian kita cari nilai rata-ratanya, kemudian dimasukkan ke dalam rumus, kemudian dibuat daftar perhitungan uji homogenitas varians populasi, dan kita masukkan lagi ke dalam rumus, sehingga bisa kita cari yaitu kurva penerimaan dan penolakan hipotesis taraf nyata 5% dan 1%. Selanjutnya kita masuk ke uji hipotesis. Hipotesis statistik adalah pernyataan atau dugaan mengenai keadaan populasi yang sifatnya masih sementara atau lemah kebenarannya. Statistik ini pada akhirnya membawa kita ke suatu keputusan akhir yaitu menolak atau menerima pernyataan tersebut. Jenis-jenis hipotesis yaitu H0 dan juga H1. Pengujian yang pernah dicoba yaitu uji T dan uji chi-square. Berikut contoh pengerjaannya. Pengerjaan uji T dan uji chi-square yang pertama yaitu menentukan hipotesis, dan kedua taraf nyata dan nilai tabel T, dan yang ketiga kriteria pengujian, dan keempat adalah perhitungan, dan kelima adalah kesimpulan. Sama halnya dengan chi-square yaitu membuat hipotesis, kemudian perhitungan, nilai observasi dan ekspektasi, kemudian melakukan X2 hitung dan X2 tabel chi-square dan membuat kesimpulan. Selanjutnya yaitu materi uji regresi. Regresi linear adalah metode statistik yang digunakan untuk membentuk model atau hubungan antara satu atau lebih variabel bebas X dengan sebuah variabel respon Y. Dengan satu variabel bebas X disebut sebagai regresi linear sederhana, sedangkan jika terdapat lebih dari satu variabel bebas X disebut sebagai regresi linear berganda. Materi terakhir yang kita pelajari yaitu memahami uji F dalam regresi linear. Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh dari seluruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Tingkatan yang digunakan adalah sebesar 0,05. Jika signifikan F kurang dari 0,5 maka dapat diartikan bahwa variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel independen ataupun sebaliknya. Berikut contohnya. Kita akan membuat contoh soal regresi linear sederhana, yaitu caranya tinggal mencari variabel X dan Y, kemudian kita kuadratkan dan mengalihkan tabel X dan Y. Kemudian kita masuk ke dalam rumus regresi linear sederhana yaitu Y ditambah Y sama dengan A ditambah BX. Kemudian
terakhir kita membuat kesimpulan bersamaannya.